ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 kelas 264B akan mempresentasikan sebuah kucing untuk memenuhi kegiatan di modul 2.3. Anggota kami yang pertama adalah saya sendiri, Heri TW, sebagai observer. Lalu ada teman kami, Trala, Bulia mana? Bulia. Sini. Ya. Nanti akan sebagai kunci. Oke, lalu satu lagi masih ada Bulustari. Mana sih Bulustari? Nah, ini dia sebagai coachnya. Adapun permasalahannya adalah terkait adanya pemilihan siswa dalam lomba menggambar, tetapi masih kurang sesuai oleh salah satu rekan guru. Bagaimana cara permasalahan ini diselesaikan caranya? Solusinya ada di kucing yang akan kita lakukan. Check it on, kita ke TKP CGB Karanganyar. Yes. Ya, selamat siang Bu Lestari. Selamat siang Pak Edi. Ya, terkait dengan persiapan kucing, kita kan satu kelompok Bu ya. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dari kucing yang Bu Lestari laksanakan sebagai coach dan Bulianya sebagai kunci kan, dan saya sebagai observer. Nah, karena saya sebagai observer, saya ingin mengetahui terkait dari kucing yang akan Bu Lestari laksanakan itu kira-kira terkait permasalahan apa sih? Oh iya Pak, itu Bulia itu mengalami kegalauan Pak, Ya. terkait dengan persiapan lomba menggambar. Oh, lomba menggambar. Ya, di tingkat kabupaten. Oh, luar biasa, ya Bu. Oh ya Bu, untuk persiapan selanjutnya kira-kira Bu, Bu Lestari melakukan persiapan apa saja sih? Mungkin bisa dijelaskan dari awal bagaimana sampai langkah seterusnya untuk mengupayakan ya nanti kucingnya ini berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan. Ya Pak Edi, yang jelas persiapannya yang pertama itu saya menganalisa permasalahan. Oke. Kemudian yang kedua menyiapkan sumber referensi. Iya. Dan yang ketiga menyiapkan rubrik penilaian. Oke, rubrik penilaian Bu. Bentar Bu ya, yang pertama tadi adalah menganalisis permasalahan ya. Tadi sudah kita ketahui permasalahannya tentang kegundahan ya Bulia terkait persiapan lomba tingkat kabupaten yang serasa kurang optimal. Kemudian mencari sumber referensi, dan yang ketiga tadi adalah rubrik penilaiannya. Nah, ini saya mau tanya nih, rubrik penilaiannya seperti apa sih modelnya Bu? Coba. Ini Pak. Oke. Rubrik penilaiannya itu bagiannya apa saja? Ini ada 3 pokok. Yang Iya. pertama prasupervisi Pak. Prasupervisi Bu ya. Sebentar Bu, pelan-pelan. Kemudian observasinya. Ya, melaksanakan pengamatannya. J. Yang ketiga pasca percakapan. Pasca percakapan Bu ya. Jadi ada 3 bagian pada rubrik penilaian ini Bu ya. Iya. Ya. Untuk yang observasinya itu seperti apa sih yang disiapkan dalam rubrik ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Ini Pak, ini salah satunya adalah mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGB melakukan kucing. Oke, jadi nanti direkam Bu ya, bisa dilihat secara visual dan didengar secara audionya ya. Iya. Baik. Oke Bu, terima kasih. Ini rubriknya nanti saya izin untuk di-share ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Ini Bu, masih ada satu lagi nih sekalian mumpung ketemu ya, karena ini kucingnya biar bagus Bu ya. Untuk kucing yang akan dilaksanakan Bu Lestari ya, itu tentunya kan ingin mencapai tujuannya. Tadi kan sudah tahu permasalahannya. Kira-kira Bu ya, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan dalam kucing ini, terutama untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada kucing itu? Gimana Bu? Ada 3 poin pokok Pak. 3 poin ya, oke. Yang pertama itu kesadaran diri. Kesadaran diri, Kemudian pengembangan diri. Iya. Dan yang ketiga pengaturan. Iya, pengembangan diri dan pengaturan diri. Baik. Sangat penting
penting Bu ya. Baik, ini saya simpulkan Bu Lestari juga menyiapkan tujuan dari pengembangan kompetensi dari kucing. Ada 3 ya Bu ya tadi. Yang pertama tadi apa Bu? Kesadaran diri. Ya, kesadaran diri. Yang kedua pengembangan diri, dan yang ketiga adalah pengaturan diri. Dan ini tentu tujuannya untuk apa Bu? Untuk problem solving itu ya. Iya, untuk menemukan solusi dari permasalahan tadi. Oke Bu, oke. Ini saya rasa sudah 4 hal yang poin persiapan dalam coachingnya nanti sudah Ibu siapkan dengan baik. Harapannya nanti saya sebagai observer akan menilai apa yang Ibu rencanakan tadi sudah sesuai rubrik atau belum, sehingga nanti akan kita dapat menarik kesimpulannya kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah dicapai ataupun yang sudah ditingkatkan. Oke Bu, kira-kira untuk yang Ibu siapkan tadi insya Allah sudah cukup baik, dan harapan saya ini sesuai dengan perencanaan kucingnya berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa problem solving bersama dan kolaboratif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Sama-sama, semoga nanti kucingnya lancar. Amin, Semangat amin. ya. Oke, terima kasih. Gini Bu, yang kemarin anak menang lomba itu loh, itu kan nanti kan dikirim ke kabupaten. Nah itu saya itu kok merasa gimana gitu loh, belum maksimal gitu loh anak tersebut begitu. Loh, kok bingung Bu? Kan kemarin itu yang lomba kan sudah ada yang dapat terpilih, anak yang sudah dapat juara. Siapa itu si Hani atau siapa itu kan sudah ada. Iya. Nah, kenapa kok bingung? Bingungnya itu begini Bu, kan nanti dikirim ke kabupaten. Nah itu kan pasti kan peserta yang lain itu kan mestinya bagus-bagus toh Bu lah. Itu nanti saya menyiasati setidaknya itu meskipun tidak juara itu tidak, maksudnya tidak mempermalukan dari perwakilan kecamatan Karanganyar ini gitu loh Bu, maksud saya lah. Saya itu kan bingungnya bagaimana ini Yandra ini nanti bisa mewakili di tingkat kabupaten agar nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal, yang terbaik, setidaknya kan sebagai wakil dari Karanganyar itu tidak di peringkat bawah sendiri gitu loh Bu, maksud saya. Ini saya itu masih ragu begitu. Oh, begitu ya Bu Lia. Kalau menurut Bu Lia tuh kira-kira mungkin punya gagasan atau ide apa yang mungkin bisa untuk jenengan itu tidak bingung gitu, mungkin ada solusi atau mungkin ada pemikiran lain mungkin. Nah itu Bu, makanya saya menghadap ke jenengan ini ya dalam arti ya ingin curhat sekaligus juga menyampaikan unek-unek saya. Ini begini, kalau misalkan nanti ini ide saya ya Bu ya, nanti semoga nanti mendapatkan kepastian ataupun nanti kemantapan dari Ibu dan teman-teman. Saya ini punya angan-angan itu begini, saya mau mengajak Yandra itu ke tetangga saya Bu, yang kebetulan itu kan pintar melukis lah. Nanti mudah-mudahan dengan Yandra itu tak ajak ke sana, latihan di sana. Nanti mungkin hasil yang diperoleh kemarin itu akan ada peningkatan lagi, dan mungkin untuk masalah gradasi warna nanti juga akan lebih tertata dengan baik, karena kan selama ini hanya otodidak dan tidak ada pelatihan-pelatihan lain begitu kira-kira Bu nanti. Nah itu ide bagus sekali Bu. Nah, kalau menurut saya itu malah lebih bagus. Nah itu dicoba, Ibu bisa untuk berlatih di situ di tempatnya yang dekat temannya Bu Elia. Nanti si Kiander diajak ke situ biar berlatih tiap hari. Ya setidaknya kalau tidak mendapatkan juara yuk tidak apa-apa, yang penting sudah berpartisipasi. Yang penting anak itu jangan sampai dia itu malah minder atau gimana. Yang penting harus dimotivasi Bu. Iya, maksud saya juga begitu Bu lah. Tapi nanti kan ketika mengajak Yandra ke sana kan kita juga nggak enak loh Bu, nanti kalau misalkan kita merepotkan orang lain terus kita tidak memberikan apa-apa begitu loh Bu, itu kan juga jadi beban saya juga. Ya nanti sebaiknya
kita musyawarahkan Bu, kita musyawarahkan bersama kepada juga teman-teman rekan kita, rekan guru. Mungkin ada juga mungkin bisa disampaikan unek-uneknya panjenengan terkait ini. Iya Bu, nanti rencana saya setidaknya ketika kita ke sana itu saya mau matur dulu ke beliaunya. Itu kira-kira kerso ndak, mau tidak untuk meluangkan waktu melatih Tiandra. Nanti ketika beliau menjawab mau, nah itu nanti kita intinya ya rapat kecil, kita sepakati nanti kita memberikan kontribusi berapa biar kita juga nyaman, kita juga tidak memiliki perasaan-perasaan yang bagaimana, kita juga enjoy gitu Bu, dan kita kan juga merepotkan orang dan kita juga memberikan sedikit lah untuk rasa terima kasih kita. Nah itu nanti kalau misalkan ide saya ini disetujui kan nanti saya sedikit lega terus bisa melaksanakan itu dengan harapan ya itu tadi tidak mempermalukan dari perwakilan dari Kecamatan Karanganyar begitu Bu Tari. Kalau menurut saya ide gagasan undang panjenengan itu sangat luar biasa Bu. Saya setuju, monggo, saya mendukung. Sebaiknya kita juga harus bareng-bareng, memang harus dirembuk bareng-bareng. Silakan Ibu kalau punya undang seperti itu, yang jelas tentunya kami siap untuk membantu mendukung Ibu. Ya terima kasih Bu. Nanti untuk apa namanya saya sowan ke beliaunya itu nanti apakah saya boleh ya Bu langsung setelah pulang ini langsung saya sowan untuk minta waktu beliau kira-kira mau apa tidaknya itu loh Bu nanti. Oh malah bagus Bu ya, malah bagus. Kelihatannya kalau hari ini beliaunya nggak ada kesibukan. Iya. Terima kasih Bu Tari. Jadi nanti itu ya Bu ya untuk alternatif yang Tiandra nanti latihan di tempat pelukis yang tetangga saya itu berarti nanti diizinkan ya Bu ya dengan nanti saya matur dulu ke beliau begitu ya Bu ya. Iya Bu ya, yang jelas mendukung kami, membantu supaya kami sini. Yang jelas kami setuju sekali dengan pendapat dengan beliau. Iya terima kasih Bu, kalau begitu saya sudah lega, kalau sudah mendapat jawaban terus saya juga melangkahnya itu tidak ragu-ragu, tidak gimana-gimana lagi. Insya Allah nanti Tiandra itu saya ajak secara rutin latihan biar nanti ada peningkatan kualitas dan bisa membawa nama baik Kecamatan Karanganyar ini Bu. Terima kasih Ibu atas bantuannya, atas waktunya. Saya bisa ngobrol, saya bisa mengeluarkan keluh kesah saya sehingga saya mendapatkan pemantapan solusi yang benar-benar luar biasa. Terima kasih Bu Tari sekali lagi, maaf telah merepotkan Ibu dan sekali lagi nanti saya mau melangkah dan secepatnya akan saya kabari Ibu Tari nanti. Iya Bu ya, tetap semangat ya. Iya Bu, terima kasih. Semoga sukses dan lancar. Iya, terima kasih Bu. Saya kembali ke kelas dulu. Assalamualaikum. Halo sahabat guru penggerak, tentunya kita sudah menyimak tadi ya bagaimana percakapan atau coaching yang dilaksanakan sahabat kita, yaitu coachnya adalah Bu Lestari. Kemudian kucinya adalah Bulia, di mana permasalahannya adalah kuci mendapatkan sebuah permasalahan terkait persiapan lomba menggambar di tingkat kabupaten. Kemudian hal yang perlu dicatat dalam kucing tersebut, yang pertama dalam pelaksanaan kucing perlu persiapan. Tadi sudah kita lihat dari coachnya yaitu Bu Lestari menyiapkan bagaimana menganalisis permasalahan itu, kemudian mencari sumber referensi, dan yang ketiga adalah menentukan rubrik penilaian. Kemudian selama observasi, kalau kita lihat ya tadi terjadi percakapan dengan alur tirta, mulai menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan kucing itu menentukan bagaimana langkah selanjutnya ya sesuai dengan alur tirta. Kita melihat tadi antara cook sudah melaksanakan bagaimana supaya kucing itu
dengan kesadaran penuh untuk curhat apa yang dia rasakan, kemudian melakukan tatap muka yang insan dengan keterbukaan ya untuk mencari alternatif atau solusi-solusi permasalahan. Kemudian ada lagi terkait pengembangan yang ingin dikembangkan. Coach tadi sudah memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah adanya pemusatan diri, kemudian ada pengembangan diri terhadap kuci, dan yang ketiga adalah kesadaran diri yang ada pada kuci. Jadi ada 3 hal. Yang pertama pemusatan, pengembangan, dan kesadaran diri. Nah ini sangat penting dan dilakukan terjadinya kucing, di mana kucing atau percakapan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi dalam permasalahan itu hal-hal yang perlu digali itu harus kita fokuskan ya. Permasalahannya apa dulu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ini yang penting dari identifikasi atau penggalian permasalahan yang ada itu, bagaimana sih apa yang dirasakan oleh kucing. Nah, nanti biarkan coachnya yang akan menilai dan akan memberikan sebuah stimulan. Jadi coachnya bukan memberikan sebuah langsung jawaban, tetapi mengajak bersama-sama, ibarat duduk itu duduk ya sama rendah, berdiri sama tinggi, sehingga permasalahan itu juga muncul ide-ide yang digali dari coachnya, yaitu tadi Bulia, kepada kucingnya yaitu Belestari. Nah itu sudah terlihat tadi. Pertama-tama mulai merasakan adanya kegalauan, walaupun sudah menang di tingkat kecamatan tapi merasa nggak pede sih. Lalu mencoba pemikiran untuk menggali bagaimana meningkatkan persiapan siswa. Tadi ternyata ada sebuah solusi yang dipikirkan dalam dialog, hasil dialog tadi dari kucing. Sehingga menemukan untuk melatih siswa yang akan diikutkan dalam lomba tingkat kabupaten itu dengan melatihnya di seorang tetangga dari Kuci yang mempunyai bakat melukis. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang bisa mengapresiasikan siswa, sehingga ketidakpercayaan yang dialami oleh Kuci tadi menjadi terjawab ya dari hasil percakapan yang dilaksanakan oleh Kuci ya. Jadi seperti itu, sehingga harapannya dalam kucing ini sudah sesuai dengan alur tirta yang diharapkan dan dilaksanakan di finalnya dengan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan hasil yang dibicarakan selama kucing tadi. Oke, sahabat guru penggerak, saya rasa sudah cukup baik dalam kucing ini. Salam Pancasila, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lifelong learning. Bagaimana sahabat guru penggerak kalau kita melihat kucing yang dilakukan Belestari terhadap Bulia tadi? Paradigma yang ada dalam kucing tersebut, kita bisa melihat bahwasanya adalah kebersamaan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh kucing. Kemudian mereka bersinergi untuk sharing menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun ada 4 hal dalam paradigma berpikir kucing. Yang pertama adalah fokus pada kucing atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah bersikap terbuka, ya, sikap terbuka dan rasa ingin tahu. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan juga masa depan. Berdasarkan ICF atau International Coaching Federation, bahwasanya dalam pengembangan kucing itu ada kompetensi inti yang ingin dikembangkan atau yang diharapkan. Di antaranya adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari hal tersebut, paradigma kucing yang terutama adalah memiliki kesadaran diri yang penuh atau kuat ini dapat bisa membantu menangkap
adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat kita. Kita perlu mampu menangkap adanya luapan rasa atau emosi atau energi yang ditimbulkan dan dapat mempengaruhi adanya percakapan dalam kucing tersebut. Kemudian kita perlu mampu untuk menangkap rasa tersebut itu, baik itu dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Nah, kompetensi inilah yang terdapat pada kucing yang diharapkan, sehingga kucing dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Terima kasih, tetap semangat selalu. Ya.